Bismillahirrahmanirrahim. Tubuh yang mengganggu fungsinya dan dapat menimbulkan kerusakan dan kegagalan fungsi seluruh organ tubuh. Multi organ defect. Inilah dampak-dampak buruk dari narkoba yang sudah beredar di negara kita. Pemirsa TV-mu yang kami hormati, ada yang perlu disimak. Kenapa orang bisa kecanduan narkoba walaupun dia seorang muslim? Ini perlu kita simak. Pemirsa TV-mu yang kami hormati, kita manusia ini ada namanya pemikiran atau proses pikir yang disebut dengan pemikiran nafsu. Nafsu yang tidak terkendali itu disebut hawa nafsu. Hawa nafsu ini ada 3, hawa nafsu perut, hawa nafsu syahwat, hawa nafsu emosi. Ciri khas hawa nafsu adalah yaitu untuk mendapatkan kesenangan, kepuasan, kenikmatan, kemewahan. Nah, di samping itu manusia juga punya pemikiran yang lain, yaitu pemikiran kalbu dan pemikiran kognitif. Kalbu adalah yang berorientasi kepada kebenaran, kebaikan dan keindahan, sedangkan kognitif adalah pemikiran berorientasi kepada kebenaran sesuai dengan ilmu yang dianut.
Nah, orang yang terjebak hawa nafsu, di mana proses pikir kalbu dan proses pikir kognitifnya kalah oleh berpikir hawa nafsu. Inilah biang keladinya, sehingga seorang itu tidak mampu lagi mengendalikan jati dirinya karena dia dikendalikan oleh hawa nafsu. Sangat baik kita simak tuntunan kita dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang yang terjebak hawa nafsu adalah kelompok orang-orang yang lalai, bagaikan hewan ternak, bahkan lebih berat. Kita kutip surat Al-A'raf, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adhal. Ulaika humul ghafilun. Isi neraka jahanam itu nanti terdiri dari setan atau jin dan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang mempunyai kalbu, proses pikir kalbu, tapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Mereka mempunyai mata tapi tidak melihat sesuai dengan tuntunan yang diberikan kepadanya. Mereka punya telinga juga demikian, tidak dipergunakan untuk mendengar sesuai dengan tuntunan. Mereka tak ubahnya seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Itulah mereka orang-orang yang lalai dalam kehidupan. Jadi pemirsa TV-mu yang kami hormati, kalau kita dikendalikan oleh hawa nafsu, berarti kita juga mempertuhan hawa nafsu. Akhirnya potensi jati diri kita yang kemanusiaan yang canggih itu bisa rontok oleh hawa nafsu yang selalu bergejolak. Akibatnya apa? Kita tutip satu surat lagi, surat Mukmin. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh wa man fihin. Artinya adalah, kalau sekiranya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, niscaya punahlah bumi langit beserta isinya. Jadi pada orang yang kecanduan narkoba, apabila dia sampai kecanduan berat, ya, tidak bisa putus, akhirnya apa? Dia akan mengalami kehancuran, kepunahan potensi jati dirinya sendiri akibat narkoba demikian. Pemirsa TV-mu yang kami hormati. Nah, kalau demikian, bagaimana perjalanan orang kecanduan narkoba? Yang pertama tentu adalah orang ini coba-coba mula-mula, kemudian baru kecanduan. Setelah itu baru memakai yang terus-menerus. Ini disebut pakau. Yang kedua, adiksi, kecanduan, tidak bisa putus obat. Yang ketiga, apabila putus terjadi reaksi yang buruk yang disebut dengan sakau. Itu semua organ fisik tubuhnya terganggu, proses pikirnya terganggu. Itulah gejala sakau. Yang keempat, yang disebut intoksikasi. Dia keracunan dengan narkoba, dan ini banyak yang tidak tertolong. Itulah dampak buruk dari narkoba yang dialami manusia. Nah, pemirsa TV yang kami hormati, kenapa bangsa kita diserang, dirambah oleh pemakaian narkoba? Nah, ini yang perlu kita simak. Di negara kita tidak ada produksi narkoba. Mungkin ada kemarin ini sedikit-sedikit, tapi yang jelas narkoba bersifat importir. Siapa mengimpor, itu lain orangnya. Kemudian tentu ada yang menerima di negara kita, ada yang mengedarkan di negara kita. Nah, semuanya itu harus kita hadapi. Yang bersifat kriminalitas, kita serahkan ke alat-alat negara kita seperti BNN, ke polisi. Dan untuk mencegah, kita semua masyarakat harus bersatu padu untuk membendung dan mengatasinya. Nah, di Majelis Ulama Indonesia ada badan yang sudah dibentuk yang disebut Ganas Anar, Gerakan Nasional Anti Narkoba. Mari kita bantu program kerja MUI ini. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi dan membendung korban-korban narkotika atau narkoba untuk kemudian hari. Pemirsa TV yang kami hormati, demikianlah sedikit tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua.
nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.